Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sains, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Indah Putri Pratiwi, dalam materi Hukum Archimedes. Oke, nah, pernahkah kalian mendengar tentang Laut Mati? Laut ini sebenarnya adalah danau yang sangat luas yang terletak di antara Israel dan Jordania. Kalau kamu nggak bisa berenang di sana, jangan takut tenggelam ya, karena kamu pasti akan mengapung. Loh, kok bisa seperti itu? Kadar garam di Laut Mati adalah sangat tinggi. Hal ini menyebabkan air di Laut Mati lebih pekat daripada air laut biasa. Kata Archimedes, jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, maka benda tersebut akan mengapung. Kok bisa seperti itu ya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini yang pertama adalah menjelaskan hukum Archimedes. Yang kedua adalah menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda yang terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Dan yang ketiga, menyajikan data hasil percobaan hukum Archimedes. Oke, nah, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Di sini saya memiliki dua beban dengan keadaan yang berbeda. Yang pertama, beban ditimbang di udara, di situ tertulis 5 kg. Dan yang kedua, ketika beban dicelupkan ke dalam zat cair, di situ terukur 3 kg. Nah, mengapa bisa seperti itu ya? Mengapa berat benda di air lebih ringan daripada di udara? Perhatikan pula gambar berikut. Apakah Sobat Sains pernah melihat kapal selam? Kapal selam bisa dalam posisi terapung, melayang, maupun tenggelam. Menurut Sobat Sains, mengapa kapal selam terkadang dapat muncul di permukaan dan dapat pula tenggelam? Nah, kita akan mempelajari hukum Archimedes untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di depan tadi. Menurut hukum Archimedes, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas atau kita sebut gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dari situlah kita peroleh persamaan matematis dari hukum Archimedes, yaitu untuk menentukan gaya apung, FA bisa dicari dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di dalam zat cair, atau dapat pula dicari dengan massa jenis zat cair dikali gravitasi dikali volume benda yang tercelup di dalam zat cair. Oke, sekarang kita akan pelajari bagaimana posisi benda dalam zat cair. Ada 3 keadaan. Yang pertama, benda terapung. Yang kedua, melayang. Dan yang ketiga, tenggelam. Nah, bagaimana dari ketiga posisi tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Benda dikatakan terapung jika posisi benda berada di permukaan. Nah, benda terapung ini jika gaya angkat ke atas FA-nya lebih besar daripada berat benda, atau bisa juga karena massa jenis benda kurang dari massa jenis zat cair. Sedangkan untuk benda melayang, gaya angkat ke atasnya nilainya sama dengan berat benda, atau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cairnya. Dan yang terakhir, untuk benda tenggelam terjadi jika gaya apungnya
kecil dari berat benda, atau massa jenis bendanya yang lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nah, untuk lebih memahami konsep dari hukum Archimedes, silahkan anak-anak membuka LKPD yang sudah saya bagikan, kemudian melakukan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Di kegiatan 1 nanti, anak-anak akan menentukan berat suatu benda di udara dan berat suatu benda ketika dimasukkan ke dalam zat cair. Dari situ nanti kalian akan dapat membuktikan hubungan antara gaya apung dengan berat benda di udara dan berat benda di dalam zat cair. Kemudian untuk yang kegiatan 2, kalian nanti akan membuktikan atau mampu memahami, menganalisis posisi benda di dalam zat cair berdasarkan dari perbedaan konsentrasi zat cair yang digunakan. Untuk yang gelas pertama, kalian menggunakan air biasa, yang gelas kedua air garam, dan yang gelas ketiga air garam pula, cuma kadar garamnya lebih pekat. Nanti apa kira-kira yang terjadi? Oke, sekian dulu dari saya. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.